Pemerintah tidak adil dalam penanganan persoalan honorer. Terbukti kualifikasi SMA pada jabatan umum tidak ada. Padahal rata-rata di instansi daerah masih banyak honorer yang pendidikannya SMA. Jadi pemeran video syur kebaya merah berdurasi 16 menit ditangkap polisi dari jajaran Polda Jawa Timur. Di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Farman menyebut pemeran laki-laki di video syur itu warga Surabaya, sedangkan wanitanya asal Malang. Jumpa lagi di reaction cpnn.com, ada cerita di balik berita. Senang sekali kita berjumpa untuk membagikan 5 berita terpopuler selama 1 minggu terakhir di cpnn.com. Saya bacakan satu-satu ya. Headline berita kita kali ini ada soal konser NCT 127 di ASBSD, ada juga soal pemeran video syur dan si kebaya merah, dan juga soal Susi yang menyebut Brigadir J itu temperamental. Selengkapnya di reaction cpnn.com ini dia. Kita awali dari berita terpopuler kelima di cpnn.com yang soal promotor konser NCT 127 minta maaf. Jadi di sini kemarin ada sedikit keributan saat konser NCT 127 yang berlangsung di ASBSD Tangerang, membuat 30 orang pingsan dan membuat yang lainnya itu mengalami desak-desakan karena saking antusiasnya para fans NCT 127 yang konser di Indonesia. Hal ini membuat promotor NCT 127 ini meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena terpaksa diberhentikan sebelum konser selesai. Dan awalnya si NCT ini sempat meminta para penggemarnya untuk mundur 3 langkah agar tidak berdesak-desakan. Namun saking antusiasnya para fans NCT 127 ini, himbauan si NCT 127 tidak dihiraukan sehingga akhirnya 30 penonton ini harus pingsan, dan ini membuat polisi pun akhirnya meminta promotor untuk menghentikan segera, dan membuat banyak komentar sih karena para fansnya mungkin banyak yang kecewa ya karena tidak sempat menyanyikan lagu lagu barunya NCT 127. Jadi ada si Pincode ini bilang kasihan sekali bagi para pelajar atau citizen yang nabung buat beli tiket kemudian tidak bisa menikmati konser. Tapi bagaimanapun nyawa lebih berharga dari segalanya. Semoga konser hari kedua nanti bisa kondusif ya. Terima kasih. Terus ada juga Thomas Dodi, kalau mau konser aman itu harus jaga jarak, physical distancing, nggak akan desak-desakan tuh, dan yang pasti nggak akan dibubarin. Karena sebelumnya Indonesia masih trauma dengan konser-konser kemudian memicu desak-desakan seperti tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, kemudian konser berdendang dan bergoyang kemarin juga sempat dibubarkan sebelum selesai karena berdesak-desakan. Dan yang terakhir ada perayaan Halloween yang berlangsung di Itaewon, Korea Selatan ini juga sempat membuat desak-desakan hingga membuat banyak korban jiwa. Tetap jaga jarak dan juga jaga jarak aman ya saat nonton konser, jangan sampai ada korban yang harus dikorbankan. Oke, lanjut di berita terpopuler keempat. Dan berita terpopuler keempat adalah soal video syur kebaya merah yang menghebohkan jagat maya dan juga media-media ya, di mana judulnya adalah ini loh pemeran video syur kebaya merah. Dan ini tersangkanya udah ditangkap ya kemarin oleh Polda Jatim. Jadi pemeran video syur kebaya merah berdurasi 16 menit ditangkap polisi dari jajaran Polda Jawa Timur. Di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Farman menyebut pemeran laki-laki di video syur itu warga Surabaya, sedangkan wanitanya asal Malang. Dan si wanitanya ini disebut adalah pasien rumah sakit jiwa. Dan ternyata usut punya usut, kalau pasien maksudnya pemeran si kebaya merah ini sudah memproduksi kurang lebih 92 video ya yang diproduksi di sebuah hotel, dan itu sesuai pesanan. Untuk satu videonya dihargai sekitar 700.000.
Wow, tapi katanya pasien rumah sakit jiwa, tapi kok bisa mendapatkan pesanan, kemudian memproduksi video shoot itu sesuai direct dan lain-lain. Terus para netizen tuh bilang kalau ini tuh hanya akal-akalannya si kebaya merah, pemeran kebaya merah aja, karena kan katanya kalau menjadi pasien ODGJ itu mendapatkan keringanan hukuman. Begitu sih kalau pendapat netizen. Dan kita bacain aja dulu ya untuk komentar dari salah satu netizen di Raka Giovanni. Hore telah tiba, hati kegembira sambil nyanyi kali ya. Mantap Pak Polisi, cybercrime luar biasa, lanjutkan karyamu ya Pak Polisi, aku mendukungmu. Kemudian tim Walet Yatim, Pak Polisi harus transparan terhadap masyarakat dalam kasus ini. Tersangka harus reka adegan ulang dari pertama kasus sampai selesai, biar masyarakat tahu bagaimana kejadiannya. Lah ini malah ngajak bikin produksi video lagi. Oh, no. Dan pantau terus ya perkembangan kasus video shoot kebaya merah ini bersama seorang laki-laki yang diblur mukanya. Katanya ada satu lagi tersangka yang masih diburu, yang dia pernah bermain bertiga. Begitulah, lanjut di berita terpopuler ketiga. Dan berita terpopuler ketiga di cpnn.com minggu ini berjudul jatuh. Susi kemarin kan ramai ya dengan sidang yang mendengar Ferdy Sambo yang mendengarkan keterangan saksi, yakni ART dari keluarga Ferdy Sambo bernama Susi. Susi menyebut Brigadir J temperamental, suka marah-marah, menggerutu, dan selalu lama. Dan beritanya saya bacakan sedikit deh. Asisten rumah tangga Ferdy Sambo Susi menilai Brigadir J itu Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sosok yang temperamen, dan dia mengklaim bila disuruh berbelanja Brigadir J suka menunda. Terus kalau dipanggil sama Ibu PC selalu lama, terus kadang ngedumel, menggerutu begitu. Apa sih Bi, apalagi? Oh maaf dicariin Ibu, ujar kata Susi waktu bersaksi. Susi mengaku tak tahu tentang watak anak buah Ferdy Sambo lainnya. Kalau itu saya tidak tahu yang lain. Penilaian Susi terhadap Brigadir J sebagai sosok yang temperamen juga pernah diungkap petugas security rumah pribadi Ferdy Sambo, Damianus Labakobam alias Damson, yang bersaksi untuk terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pada sidang Selasa lalu. Jadi Selasa kemarin itu kan sidang lanjutan kasus Ferdy Sambo yang agendanya mendengarkan keterangan saksi. Si Susi ini menjadi salah satu saksinya. Dia dicecar banyak pertanyaan oleh hakim dan jaksa penuntut umum tentang bagaimana keseharian Ferdy Sambo dan lain-lain begitulah. Dan ini membuat para netizen itu menarik perhatian netizen karena keterangan Susi ini dinilai banyak yang palsu atau berbohong. Bahkan kuasa hukum Baradae itu pernah mengancam Susi akan dikenakan pidana karena terkesan berbelit-belit, tidak jujur dan berbohong. Begitu sih. Kalau menurut kamu gimana? Komentarnya begini kalau dari netizen. Ada MHD Yusuf Siregar, setelah tudingan kepribadian ganda sekarang muncul lagi temperamental dan selanjutnya akan terus bermunculan tudingan lainnya. Kemudian ada juga Phalaenopsis amabilis, kasihan karena korban sudah meninggal, tidak dapat bela diri. Apa bisa seorang yang punya dua kejiwaan jadi polisi? Jangan mengada-ngada, hello. Nah, mungkin dia mempertanyakan ya, kalau punya kepribadian ganda otomatis nggak lolos lah seleksi menjadi seorang anggota polisi, karena diketahui kalau menjadi angkatan keamanan atau angkatan di negara kita tuh seperti TNI dan polisi kan harus melalui seleksi yang ketat mulai dari fisik, mental dan lain-lainnya. Menurut kamu gimana? Langsung komennya di bawah. Lanjut di berita terpopuler kedua. Dari berita entertainment nih, berita terpopuler kedua tentang Aurel dan Atta. Aurel dituding nikmati uang haram. Atta Halilintar bilang begini. Jadi Atta geram mengetahui istrinya si Aurel dituding menikmati uang haram. Tudingan ini muncul setelah Atta dikabarkan terlibat dalam penipuan robot trading. Atta meluapkan emosinya melalui fitur Insta Story di akun Instagram miliknya. Dia juga membagikan tangkapan layar sebuah artikel yang menyebutkan Aurel menikmati uang haram. Atta tegas bilang gini, istri saya nikmati uang haram, sudah kelewatan kalau bikin judul begini. Sebelumnya Atta
terseret dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui robot trading Net89. Dia diduga ikut bekerja sama dengan pemilik robot trading setelah menerima 2,2 M saat melelang bandana miliknya, atau telah memberi klarifikasi terkait kasus tersebut dan menegaskan bahwa dirinya tidak tahu dari mana uang peserta lelang itu. Jadi dia membela istrinya ya, kalau apa yang diberikan kepada istrinya itu kayak benar-benar uang halal. Karena kita ketahui hubungan Atta dan Aurel memang disorot gara-gara si kasus robot trading Net89 ini. Dan ada satu komentar dari Mama Hyati, jangan dengerin orang mau ngomong apa. Ya betul, lebih baik fokus ke rumah tangga masing-masing. Lanjut di berita terpopuler pertama. Lanjut di berita terpopuler pertama, ini lagi-lagi diduduki oleh berita tentang honorer ya. JPNN tuh berita-berita honorer mendapatkan pembaca nomor 1 terbanyak di Indonesia. Judulnya, honorer K2 lulusan SMA melongo, sudah ribuan non-sarjana jadi PPPK, ada datanya. Aduh, jadi honorer K2 lulusan SMA melongo, sudah ribuan non-sarjana jadi PPPK. Seleksi PPPK 2022 tidak menyediakan informasi tenaga teknis bagi pelamar berijazah SMA. Ketentuan ini sudah pasti membuat para honorer K2 tenaga teknis yang tidak berijazah sarjana melongo, tidak punya peluang diangkat menjadi ASN jenis PPPK. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Sahirudin Anto, menilai dua regulasi yang dibuat pemerintah yaitu Kemenpan RB tidak berpihak kepada honorer K2 teknis. Pasalnya tidak ada formasi untuk tenaga teknis lulusan SMA sederajat pada seleksi PPPK. Pemerintah tidak adil dalam penanganan persoalan honorer. Terbukti kualifikasi SMA pada jabatan umum tidak ada. Padahal rata-rata di instansi daerah masih banyak honorer yang pendidikannya SMA. Seharusnya pemerintah memberikan kesempatan bagi honorer K2 lulusan SMA. Emang apa sih nggak boleh? Jadi kapan dong pemerintah mengangkat status honorer K2 teknis administrasi? Sudah bertahun-tahun kami tidak mendapatkan formasi. Jadi honorer ini meminta ya agar pemerintah lebih bijak lagi dalam membuat regulasi agar lulusan SMA juga mendapatkan porsi dan bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah atau PPPK atau ASN gitu. Dan para netizen bilang begini, Anto Nevi 78, susah, nasib, udah. Intinya susah gitu aja, karena kan kasus honorer tentang penanganan honorer ini sudah sejak lama belum terselesaikan juga dengan berbagai pertimbangan, tapi dinilai masih saja belum adil dan belum bisa merangkul seluruh honorer di tanah air. Semoga bisa cepat selesai ya. Oke deh, sekian reaction japanan.com kita minggu ini. Nantikan berita-berita terpopuler selanjutnya di reaction minggu depan. Saya Tika Biantoro, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Sampai jumpa.